Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Myla Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu Duh, nggak nyangka ada kabar bahagia untukmu. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Libra, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Page of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Eight of Cups. Kartu keempat, di sini ada Page of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya The High Priestess. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Death. Oke. Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Duh, nggak nyangka ada kabar bahagia untukmu. Oke Libra, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Death. Nah, di sini menggambarkan sepertinya kamu akan segera memulai kisah baru di dalam kehidupanmu dan kisah baru di dalam hubungan asmaramu yang jauh lebih bahagia, yang jauh lebih harmonis, serta banyak memberi manfaat, banyak memberi dampak-dampak yang sangat positif untuk kamu dan seseorang yang akan segera mendampingimu ataupun seseorang yang akan segera menuju ke kamu sebentar lagi. Di mana di kartu ini menggambarkan saat ini kamu telah mampu mengakhiri ataupun menuntaskan, menyelesaikan kisah lamamu, mengobati luka hatimu yang mungkin disebabkan oleh trauma di masa lalu akan hubungan asmara yang selalu kandas, yang selalu gagal, yang selalu tidak membawa dampak baik dikarenakan kamu selalu bertemu dengan orang-orang yang salah. Mungkin bisa jadi selama ini orang itu toksik, dia manipulatif, dia memiliki banyak cara untuk membuatmu kecewa, untuk membuatmu terluka, sehingga hubungan ini benar-benar tidak mampu kamu pertahankan. Padahal kamu memiliki keinginan yang kuat untuk membina, untuk mempertahankan agar hubungan ini baik-baik saja. Tetapi dia, seseorang yang kamu pilih sebagai pasanganmu di masa lalu, dia memiliki banyak cara untuk membohongimu, untuk memanipulasimu, ataupun membuat kamu kecewa sehingga terjadi kelelahan, begitu capek hati dan perasaanmu begitu benar-benar terkuras energinya sehingga kamu yakinkan dirimu untuk segera tuntaskan, untuk segera selesaikan hubunganmu yang lalu yang membawa dampak buruk terhadap dirimu dan kehidupanmu. Oke. Hubungan ini sepertinya benar-benar sangat tidak membawa kebaikan untuk dirimu karena kamu sempat mengalami kemunduran-kemunduran di dalam kehidupanmu dikarenakan kamu kehilangan semangat,
kamu kehilangan keceriaan di dalam hari-harimu sehingga ada pekerjaan, ada bisnis dan usaha yang tidak berjalan dengan semestinya. Makanya kamu sempat terpuruk di bidang ekonomi. Nah, sehingga kamu mulai ingin menata kembali kehidupanmu, kamu mulai ingin melupakan trauma masa lalumu, serta kamu maafkan keadaan dan situasi. Kamu maafkan hubungan asmaramu yang lama. Kamu maafkan orang yang mungkin selama ini menyakitimu. Dan dengan begitu kamu mulai bisa menata kehidupanmu dengan berpikir jernih, dengan berprasangka baik, serta kamu mulai memiliki sedikit semangat untuk melaksanakan ataupun untuk menyelesaikan pekerjaan, bisnis dan usaha yang mungkin selama ini tertunda, yang mungkin selama ini tidak berjalan dengan semestinya. Dan seketika itu, seketika kamu sedang berjuang dan menata kehidupanmu, kamu mulai bisa memperbaiki sedikit demi sedikit, ya, baik dari segi pekerjaan, bisnis dan usaha maupun dari segi finansial. Ada kemajuan, ada perkembangan di dalam kehidupanmu. Dan seketika itulah kamu bertemu dengan seseorang yang sepertinya, ya, kamu sudah lama mengenalnya dan dia pun sudah lama mengenal dirimu. Dan di saat pertemuan itu, sepertinya seseorang ini benar-benar terkoneksi dengan dirimu karena dia bisa melihat pesona yang indah dari dalam dirimu, terpancar dari raut wajahmu, terpancar dari sikapmu, serta dari tutur katamu yang begitu santun dan lembut. Nah, seketika dia mulai meyakini dirinya untuk segera mendekat ke kamu dan dia mulai mencari cara untuk selalu bertemu denganmu, untuk selalu berkomunikasi denganmu, serta ingin selalu share, ingin selalu bercerita tentang pengalaman, tentang hubungan asmara, ataupun tentang ide-ide dan gagasan-gagasan yang menarik, sehingga, ya, kamu mulai terbawa ke arah yang jauh lebih positif daripada sebelumnya. Makanya kamu sedang memulai siklus baru di dalam kehidupanmu dan sepertinya akan berujung, ya, kepada hubungan yang baru yang akan bisa membuatmu kembali berjaya, kembali bersemangat, kembali ceria, dan bisa melaksanakan setiap sektor kehidupanmu baik pekerjaan, bisnis dan usaha menjadi lancar dan maju kembali. Oke? Itulah mungkin salah satu kabar bahagia, kado teristimewa untuk dirimu, ya, di saat kamu ingin melupakan trauma masa lalu, di saat kamu ingin menata kembali kehidupanmu, dan di saat itulah ada kemajuan dan peningkatan meskipun kecil, tetapi seketika semuanya mulai berubah menjadi lebih baik ketika ada seseorang yang datang mendekati kamu dan seseorang ini tampil dan hadir dengan segala kelembutan, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dia miliki, ya, sehingga kamu mulai bisa merasakan kembali semangat, merasakan kembali hari-harimu menjadi lebih berwarna, menjadi lebih ceria, sehingga kamu mulai bisa fokus terhadap setiap sendi-sendi kehidupanmu, pekerjaan, bisnis dan usaha ataupun kegiatan yang lainnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, inilah yang menggambarkan semangat. Di mana saat ini kamu benar-benar memiliki kekuatan penuh terhadap dirimu dan terhadap kehidupanmu. Sepertinya kamu mulai menemukan jati dirimu. Kamu kembali mengenal dirimu sendiri. Dan kamu tahu apa saja potensimu, di mana kelebihan dan kekuranganmu. Seketika setelah bertemu dengan seseorang yang mungkin, ya, membuatmu kembali menemukan sisi-sisi baik di dalam dirimu. Jadi seseorang ini sepertinya, ya, sangat membawa dampak yang baik terhadap dirimu. Karena kamu mulai temukan semangatmu. Kamu mulai menemukan jati dirimu dan kamu mulai bisa memiliki kekuatan penuh untuk mengarahkan kehidupanmu menjadi lebih baik setiap harinya. Oke, jadi siapakah dia? Siapakah seseorang ini?
Yang jelas, seseorang ini adalah seseorang yang memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Karena dia begitu perhatian, dia begitu pengertian, dia bisa menjadi teman, dia bisa menjadi sahabat, ataupun dia juga bisa menjadi partner ya, untuk kamu sharing, untuk kamu berbagi ide dan gagasan yang selalu membawa kemajuan-kemajuan untuk kamu dan dirinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, inilah yang menggambarkan ada situasi yang dinamis, ada situasi yang selalu berubah yang saat ini akan terjadi di dalam kehidupanmu, di mana situasinya semakin kesini akan semakin membaik. Ya, kamu lebih mampu memperbaiki hubunganmu, ya, di bidang pekerjaan. Kamu lebih mampu memperbaiki relationship-mu sehingga membawa kemajuan di bisnis dan usahamu kembali, serta kamu mulai bisa, ya, menelurkan atau memikirkan sebuah ide dan gagasan yang sangat baik sehingga ada kemajuan-kemajuan, ada perkembangan di setiap sektor dan sendi-sendi kehidupanmu. Makanya saat ini tergambar kamu sedang fokus, sedang intens di dalam membawa kemajuan-kemajuan di dalam kehidupanmu. Nah, ini berkat apa? Ya, ini berkat ada dorongan motivasi. Berkat ada seseorang yang kembali memperhatikanmu. Berkat ada seseorang yang benar-benar bisa ya menjadi penyemangat dirimu, yang benar-benar bisa menjadi tempat dirimu bersandar dikala kamu merasa lelah, capek menghadapi kehidupan ini. Nah, jadi seseorang ini sepertinya adalah seseorang ya yang benar-benar spesial yang dikirimkan semesta untuk dirimu. Karena apa? Karena dia membawa dampak yang sangat baik. Meskipun saat ini belum ada komitmen untuk jadian, tetapi intensitas pertemuan kamu dan dia telah membawa banyak kemajuan-kemajuan di setiap sendi kehidupanmu. Kamu kembali memiliki relasi yang baik. Kamu kembali bisa berkomunikasi ya dengan sangat positif. Kamu tidak lagi meledak-ledak, tidak lagi cepat marah. Kamu sangat tenang dan kalem saat ini karena ada penyemangat di dalam dirimu. Karena hari-harimu sudah menjadi ceria kembali seperti yang pernah kamu rasakan di masa lalu tetapi sempat lama hilang dari dalam dirimu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, inilah ya yang menggambarkan optimisme yang sangat besar di dalam dirimu untuk segera meninggalkan masa lalumu, untuk segera melupakan trauma masa lalumu di dalam hubungan asmara. Ya, untuk segera memikirkan ya hubungan barumu, untuk segera memantapkan hatimu ya di dalam membuka kembali relung hatimu yang kosong untuk diisi oleh seseorang ini, seseorang yang sangat spesial, seseorang yang banyak membawa dampak baik terhadap kehidupanmu saat ini. Makanya kamu sangat optimis, sangat bersemangat kembali karena mulai ada kemajuan, mulai ada peningkatan di setiap sendi-sendi kehidupanmu dan tentunya mulai ada kebahagiaan yang kamu rasakan setiap harinya. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Cups. Nah, inilah yang menggambarkan keberuntungan. Oke, sepertinya kehidupanmu mulai diberkahi, mulai banyak kemajuan, mulai banyak peningkatan, ya, baik di bidang pekerjaan, bisnis dan usaha ataupun kegiatan yang lainnya. Kamu mulai dibanjiri oleh pesanan. Oke, ada tawaran-tawaran yang menjanjikan di bidang pekerjaan ataupun di bisnis dan usaha. Ini karena apa? Ini karena kamu telah mampu memperbaiki ataupun membangun relationship yang sangat baik kembali. Kamu mulai bisa berkomunikasi dengan sangat positif. Kamu mulai memiliki ide-ide dan gagasan yang sangat cemerlang yang mampu kamu sampaikan dengan sangat lugas, jujur, dan apa adanya. Nah, inilah yang menarik peluang yang membawa kesempatan-kesempatan selalu hadir ke dalam kehidupanmu saat ini.
Nah, inilah mungkin berkah dari kehadiran seseorang ini. Kamu bisa lebih menata dirimu, kamu lebih bisa menjadi versi terbaik dirimu saat ini dengan semangat, dengan motivasi ya dikarenakan oleh kehadiran seseorang ini. Sepertinya seseorang ini benar-benar mampu ya menuntun dirimu ke arah yang jauh lebih baik, ke arah yang jauh lebih positif. Makanya selalu ada keberuntungan, selalu datang keberkahan, selalu muncul peluang dan kesempatan untuk kehidupanmu sehingga kamu mulai bisa nih memperbaiki, membawa kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, inilah mungkin salah satu faktor kenapa semesta mulai berpihak kepada dirimu. Kenapa Sang Pencipta mulai mengirimkan seseorang ya yang menambah motivasimu, yang membuat kamu bersemangat dan bergairah kembali, serta seseorang yang mampu memberikan kebahagiaan, memberikan rasa happy dan rasa sangat begitu ceria di dalam kehidupanmu kembali. Karena kamu ingin selalu dekat dengan Sang Penciptamu. Karena kamu tidak pernah lupa untuk berterima kasih, bersyukur dan berdoa lewat ibadah, lewat bicara dari hati ke hati terhadap Sang Penciptamu di tempat-tempat ibadahmu masing-masing. Makanya kartu ini menggambarkan ada sisi spiritual, ada sisi religius yang makin mantap, yang makin matang di dalam dirimu. Nah, ini mungkin timbul ya, karena mungkin kamu dulunya begitu lelah, begitu capek menghadapi hubungan asmara yang toksik, hubungan yang manipulatif, hubungan yang tidak membawa dampak baik, dan di saat itulah kamu mulai serahkan keluh kesahmu, kamu mulai menangis dan berdoa hanya kepada Sang Penciptamu, dan itu berlanjut hingga saat ini, sehingga ya, semesta mulai mendengar semua pintamu, semesta mulai mendengar semua doa-doamu dan mulai mengirimkan seseorang yang benar-benar spesial, yang benar-benar membawa dampak baik terhadap kehidupanmu, dan inilah berkah ya dari sisi religiusmu, dari sisi spiritualmu yang makin baik setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, inilah ya menggambarkan masa lalu. Oke, di sini ada kepedihan, ada luka, ada kekecewaan, ada kegagalan ya di setiap pekerjaan, bisnis dan usaha. Tapi inilah ya sejarah di dalam hidupmu, dan inilah pelajaran yang berharga yang pernah kamu dapati di dalam kehidupanmu di masa lalu. Tetapi ini hanyalah sebagai motivasi, ini hanyalah sebagai batu loncatan, karena kedepannya kamu akan semakin dewasa, akan semakin matang di dalam menjalani hari-harimu, di dalam menjalani hubungan asmara, dan tentunya kamu akan mampu ya membina hubungan asmara yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bahagia daripada sebelumnya, karena kamu telah banyak mengalami banyak pengalaman ya di dalam hubungan asmara yang mungkin selalu gagal. Makanya kamu tidak ingin itu terulang kembali, dan kamu mulai mencari cara bagaimana agar bisa menemukan hubungan yang akan harmonis selamanya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Dan semoga temanku Libra akan mampu ya mendapati ataupun akan mampu menarik kabar bahagia, membawa kado terindah untuk kehidupanmu, yaitu seseorang yang mampu membuat hari-harimu menjadi lebih baik, menjadi lebih bersemangat, serta ada perbaikan, kemajuan dan peningkatan di setiap sektor kehidupanmu, dari tumbuhnya kembali semangat, dari motivasi yang hadir oleh seseorang yang mungkin spesial yang dikirimkan semesta untuk dirimu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.